Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngomongin sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara kita bertani. Bayangin aja, gimana kalau seluruh operasional kebun kalian bisa diurus cuma lewat sentuhan jari di layar smartphone? Keren banget kan? Nah, itulah inti dari Smart Agriculture Automation System yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Oke, mari kita selami ini. Ada satu kalimat yang jujur aja ngena banget. Tanaman tidak bisa menunggu manusia sempat. Coba direnungin bentar, masuk akal banget kan? Di dunia pertanian, waktu itu segalanya. Tanaman tuh nggak peduli kita lagi sibuk, capek, atau lagi ada urusan mendadak. Mereka butuh air dan nutrisi tepat pada waktunya. Telat sedikit saja, akibatnya bisa fatal buat pertumbuhan mereka. Ini tuh realitas penuh tekanan yang seringkali jadi beban pikiran para petani tiap harinya. Jadi, itu membawa kita ke bagian pertama, realita pertanian manual hari ini. Mari kita bahas fakta pahitnya dulu. Sampai detik ini, mayoritas sistem pertanian kita itu masih sangat bergantung sama tenaga manusia. Padahal, kebutuhan industri makin hari makin melesat. Nyiram masih manual, ketergantungan sama pekerja lapangan tinggi banget, hasil panen jadi nggak konsisten, belum lagi soal air yang terbuang percuma. Terus gimana caranya mantau kondisi kebun kalau kita lagi ada di luar kota? Susah banget kan? Batasan fisik kita sebagai manusia ini secara langsung jadi bottleneck atau titik hambat yang parah banget dalam produksi. Logikanya, kita nggak bisa ada di dua tempat sekaligus, dan kita pasti butuh istirahat. Jadi poin krusialnya ada di sini. Masalah kecil berakibat kerugian besar. Rintangan-rintangan tadi itu numpuk jadi rentetan stres harian. Lupa nyiram karena sibuk, kelebihan air yang bikin akar malah busuk, pompa dibiarin nyala sampai mesinnya panas, toren air mendadak kosong pas lagi butuh-butuhnya. Nyiramnya nggak rata di semua area. Oh, dan jangan lupa, realita kalau lokasi kebun kadang jauh banget dari rumah. Kesalahan manual ini kejadiannya cepat banget, bertubi-tubi, dan terus-terusan bikin siklus cemas setiap hari. Tapi faktanya, dan ini penting banget untuk diingat, kadang gagal panen bukan karena tanah buruk, tapi karena sistem yang belum modern. Kalimat ini kuat banget dampaknya. Sering kan kita nyalain alam, nyalain pupuk, atau kualitas benih. Padahal, akar masalah sebenarnya murni karena sistem operasional kita yang masih tertinggal zaman. Nah, dari rentetan masalah tadi, kita masuk ke solusi cerdas berbasis otomatisasi. Mari kita ganti sudut pandang kita, karena selalu ada jalan keluar. Disinilah sistem otomasi pintar dari Tap Home masuk buat memberdayakan para petani. Semuanya jadi gampang, irigasi jalan otomatis, pompa air nyala sendiri, kita bisa pantau semuanya full dari smartphone, dan yang paling terasa dampaknya, efisiensi air dan listrik yang luar biasa besar. Kita nggak usah pusingin soal teknis kabel yang ribet ya, kita murni ngomongin soal kemudahan, operasional yang mulus, dan pastinya kepastian hasil panen. Terus kalian mungkin nanya, gimana sih sebenarnya sistem ini bekerja? Nah, memahami alur kerja ini bakal ngebuka wawasan baru soal betapa rapinya teknologi ini ngurusin kebun kalian. Mari kita lanjut dan lihat gimana alurnya. Tenang aja, ini logis dan rapi banget. Langkah pertama, toren air bakal terisi otomatis. Langkah kedua, sensor pintar akan membaca data kondisi di kebun secara real time. Di langkah ketiga, controller memproses data itu buat membuka katup air secara otomatis. Dan terakhir, langkah keempat, sprinkler langsung menyiram tanaman. Udah gitu aja, semuanya ngalir sempurna tanpa kita perlu repot-repot turun tangan. Selanjutnya kita bahas kebutuhan berbeda, satu kendali pintar. Nah, yang paling menarik dari informasi ini adalah, walaupun sistemnya berjalan otomatis, dia tuh sama sekali nggak kaku. Sistem ini bisa nyesuaiin diri secara dinamis sama kebutuhan tiap tanaman. Misalnya nih, cabai butuh disiram 2 kali sehari, melon butuh 3 kali sehari. Sawit, irigasinya bergantung pada tingkat kelembaban tanah. Beda lagi di dalam greenhouse, semuanya dikendalikan berdasarkan perubahan suhu. Bayangin, sistem cerdas ini mengelola semua variabel beda-beda itu dengan tingkat presisi yang sangat tinggi secara bersamaan. Soalnya, ya kembali lagi ke fakta logis ini. Karena semua tanaman tidak bisa diperlakukan sama. Ini adalah bukti mutlak kenapa kita butuh sistem irigasi pintar yang bisa disesuaikan. Pakai pendekatan pukul rata dalam bertani itu udah pasti nggak efisien dan bikin rugi. Dan manfaat puncaknya, semuanya secara harfiah, semuanya sekarang ada di dalam genggaman tangan kalian. Mau nyalain pompa, cek level air, ngontrol katup, ngatur jadwal irigasi, atau sekedar dapat notifikasi instan, semuanya bisa langsung di layar HP. Kalian baru aja bertransformasi jadi petani modern yang kerjanya berbasis data dan bisa ngendaliin seluruh bisnis dari mana aja cuma pakai smartphone. Oke, kita sampai di bagian terakhir, masa depan pertanian modern. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaan tajam antara sebelum dan sesudah yang bawa ketenangan pikiran buat kita. Di masa lalu yang serba manual,
Kita harus cek fisik, hasil nggak konsisten, air terbuang, dan repot karena sangat bergantung sama pekerja. Tapi bandingin sama masa depan kita yang modern, pantau lewat HP, penyiraman presisi, penghematan air yang signifikan, dan full otomatis. Nilai plus dari transformasi ini benar-benar kelihatan jelas banget dalam satu kali lihat. Kedepannya, kita juga lagi bersiap menuju next level smart farming. Bayangin sebuah ekosistem di mana ada sensor kelembaban tanah, otomatisasi cuaca, pemupukan otomatis, sensor hujan, integrasi panel surya, sampai analitik data pakai AI. Tapi ingat ya, semua teknologi ini hadir bukan buat menggantikan peran kalian sebagai petani. Justru teknologi ini jadi alat yang memfasilitasi kalian, biar operasional pertanian jauh lebih stabil, super efisien, dan murni digerakkan oleh data. Sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, saya mau kalian memikirkan satu pertanyaan provokatif ini. Jika rumah kalian aja udah bisa smart, kenapa kebun kalian masih manual? Haha, coba direnungkan dan mari kita songsong masa depan agrikultur yang jauh lebih cerdas. Terima kasih banyak sudah menyimak bedah materi ini dan sampai jumpa.